Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Berulang kali Allah Jalla Jalaluhu memanggil kita dalam kitabnya. Tapi seringkali kita tidak mendengarkan panggilan Sang Pencipta. Kita sibuk dengan dunia kita. Kita sibuk dengan pekerjaan kita. Kita sibuk membangun sesuatu yang kita akan hancurkan. Coba engkau tanyakan kepada dirimu, berapa kali Allah memanggilmu dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Qur'anul Azim? Sebagian kita nggak tahu di bagian mana dia dipanggil, di ayat keberapa dari surat apa dia dipanggil, dia juga nggak tahu. Ahibbatillah, saatnya kita berhenti sejenak untuk duduk menyimak panggilan-panggilan Allah Azza wa Jalla. Yang boleh saja ternyata kita berada di tempat yang Allah tidak suka. Dan Allah sudah kasih tahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salah satu panggilan Allah menyeru hamba-hambanya yang beriman agar bertakwa kepada Allah, agar takut kepada Allah Azza wa Jalla yang azabnya sangat pedih, yang Allah telah menghancurkan umat-umat sebelum umat Islam ini dengan dosa-dosa mereka. Bukan sekedar takwa, tapi takwa yang sebenarnya. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Lahir Islam sebuah karunia, sebuah nikmat yang agung yang kita harus jaga itu nikmat. Tapi mati dalam kondisi Islam itu perjuangan dan taufik dari Pencipta Allah Jalla Jalla. Jamaah rahimakumullah yang hadir di masjid ini setiap hari Jumat, imma dia seorang ayah, atau dia seorang suami, atau dia seorang anak. Iya, tidak lewat dari sana. Anak akan menyampaikan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam agar menjadi bahan renungan buat kita, bahwa kita mengemban sebuah tanggung jawab yang besar tatkala engkau menjadi seorang bapak, tatkala engkau menjadi seorang suami, dan di saat engkau menjadi seorang anak.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi al-jannah." Kita semua berharap bersama keluarga masuk surga. Kita semua tahu bahwa pintu surga itu kelak akan berdesak-desakan manusia di sana. Kita tahu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, "Ghullu ummati yadkhulul jannah." Semua umatku masuk surga. Jaminan, garansi, ya. Dari siapa? Dari sang Nabi alaihi salatu wassalam. Illa man aba. Kecuali yang enggan masuk surga. Para sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Kita dikasih rumah di perumahan sini. Kita dikasih pulau yang penuh dengan kenikmatan dan kenyamanan. Siapa yang enggak mau? Ternyata ada orang-orang yang enggan masuk surga. Iya. Apa kata beliau alaihi salatu wassalam, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat dan patuh kepadaku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada aku, durhaka kepadaku, tidak mengikuti aturanku, maka dia orang yang enggan masuk surga. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepadanya amanah, dia menjadi seorang pemimpin, dia punya anak buah, kemudian dia mati. Pada hari kematian dia, ternyata dia telah melakukan penipuan kepada rakyatnya, penipuan kepada anak buahnya. Apa hukumannya? Haram masuk surga. Orang ini orang beriman yang dijamin masuk surga, tapi dia menghilangkan jaminan tersebut. Ahibati billah, kadangkala tatkala kita membaca hadis ini, kita akan tertuju kepada pemerintah. Kita akan memikirkan pemimpin kita pemimpin itu sendiri. Antum sebagai seorang bapak akan ditanya, benar enggak antum ngurusin anak antum? Antum sebagai seorang suami, sudah benar antum mendidik istri antum? Sebagian kita merasa sudah selesai menjalankan amanahnya sebagai pemimpin di rumah. Saya sudah kasih makan kepada anak saya, Ustaz. Saya sudah berikan fasilitas kepada dia. Engkau tahu amanah yang Allah berikan kepadamu apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, di panggilan sebelum terakhir, kata Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran Al-Azim, di panggilan nomor 88 di surat At-Tahrim ayat 6, Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu amanah yang kita emban sebagai pemimpin, sebagai seorang suami, menyelamatkan keluarganya dari api neraka. Maka ahibati billah, kita sering mendengar kajian tentang anak-anak harus berbakti kepada orang tua. Ya, anak-anak wajib berbakti kepada orang tua, betul. Tapi engkau sebagai ayah, engkau gak ada kewajiban berbakti kepada anakmu.
Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa para ulama menyebutkan kelak pada persidangan hari kiamat, bukan anak dulu yang ditanya bagaimana kebaktianmu kepada orang tua, bapaknya dulu ditanya. Engkau sudah jalankan tidak amanah kepada anak? Engkau ajarin dia apa? Bagaimana mau menyelamatkan dia dari api neraka tatkala kita tidak pernah menjelaskan kepada anak kita lorong-lorong yang mengantarkan ke neraka? Kita hanya sibuk cari makan. Dan terkadang bapak sama ibu sibuk mencari dunia, melupakan kewajiban akhirat kepada anak-anaknya. Yang jadi suami, apa engkau sudah ajarkan kebenaran kepada istrimu? Apa engkau sudah dudukkan istrimu? Engkau ajarkan kepada ini yang dicintai Allah, ini yang dimurkai Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kalau terjadi gempa, kalau terjadi kebanjiran, kalau terjadi kebakaran, kita akan berusaha menyelamatkan istri, anak, keluarga kita dari bencana tersebut. Ada bencana di depan kita yang menunggu kita bersama. Neraka. Pasti. Wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidak ada satupun di antara kalian melainkan dia akan melewati neraka. Itu sudah keputusan Allah Azza wa Jalla. Para nabi, para wali, para ulama, mereka akan melewati neraka. Dan semua akan ditanya tentang dirinya masing-masing. Dan engkau akan ditanya, bagaimana engkau? Engkau punya amanah mengajarkan kepada anak-anakmu kebaikan, jalan-jalan menuju surga. Engkau punya amanah sebagai pemimpin memberikan nafkah kepada istri. Kita lihat sebagian suami bangga punya istri yang bekerja. Engkau yang seharusnya bekerja, engkau yang seharusnya memuliakan istrimu. Kita baca firman Allah di surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki-lelaki itu pemimpin atas wanita. Kenapa engkau dijadikan pemimpin? Bima faddalallahu ba'dahum bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Karena engkau kasih nafkah kepada istrimu. Engkau berikan fasilitas kepada istrimu. Untuk apa? Untuk menciptakan generasi masa depan yang benar. Alhamdulillah, kita nggak lama hidup di dunia. Rumah yang kita tempati, tanah yang kita dirikan bangunan di sana dulu milik orang lain. Dan kelak akan menjadi milik orang lain. Maka saatnya antum duduk merenungkan, apakah anda sudah menjalankan amanah ini? Sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, engkau pikir kewajibanmu hanya memberikan sandang, pangan, papan kepada mereka. Qais ibn Amr al-Mullai mengatakan, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha 'inda Allah tabaraka wa ta'ala. Kelak boleh jadi seorang wanita akan menggugat suaminya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apa kata dia? Dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, hadza zawji. Ini suamiku ya Allah. Ma'allamani wa la'adzabani. Dia enggak pernah ngajarin aku tentang engkau ya Allah. Tidak pernah mendidikku untuk dekat kepadamu ya Allah. Innama ya'tini bi khubzis suq. Dia hanya menjadi mesin pencari uang. Iya, dia kerja keras. Dia berkeringat hanya untuk bawa roti dari pasar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mustafa
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أما بعد. Ahibati fillah, semua mata, semua hati tertuju kepada saudara-saudaranya yang berada di Gaza, Palestina. Antum pernah kebayang bahwa apa yang terjadi di sana mungkin terjadi di tempat kita? Apa jaminan antum tidak mendapatkan ujian seperti mereka? Apakah antum orang-orang yang lebih soleh dari mereka, yang lebih taat dan patuh kepada mereka, kepada Allah Azza wa Jalla daripada mereka? Ma nazala bala'un illa bidambin. Bala itu tidak turun kecuali karena dosa. Wa ma nuzi'a illa bitaubah. Dan bala itu tidak dicabut kecuali dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi kita penyebab saudara-saudara kita mendapatkan bala tersebut. Tatkala perang Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama 700 pasukan memukul mundur 3.000 pasukan orang-orang musyrikin. Allah berikan kemenangan. Tapi ternyata ada 40 orang kira-kira yang tidak taat, yang tidak patuh kepada perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka turun dari posisi mereka di Jabal Pemanah. 40. Masih ada 660 yang berjuang di sana. Hanya 40 yang berbuat dosa. Allah berikan kekalahan kepada umat Islam. Di situ ada Nabi alaihi salatu wassalam. Di barisan kaum muslimin ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali bin Abi Thalib. Allah berikan kekalahan kepada mereka. Tatkala para sahabat bertanya, "Anna lana hadza?" Gimana kita kok bisa kalah? Kok bisa kita mengalami kekalahan ini? Apa kata Allah Azza wa Jalla? "Qul huwa min 'indi anfusikum." Katakan itu dari sisi kalian sendiri. Kalian sendiri masalah. Apa masalahnya? Minkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ambisinya dunia. Yang dia cari dunia, kemakmuran dunia, kelezatan dunia, kenikmatan dunia. Itu yang dicari. Wa minkum man yuridul akhirah. Sebagian kalian ingin akhirat, tapi gara-gara ular yang ingin dunia ini rusak, dan Allah berikan kekalahan kepada umat Islam. Maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di keluarga kita. Masih banyak yang enggak sholat ke masjid. Masih banyak yang telat datang Jumatan. Sejumat sekali telat datang. Kita lihat, itu kita. Kadangkala kita lupa berjanji. Maka bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Tegakkan amar ma'ruf nahi munkar di keluarga kita. Selamatkan keluarga kita dulu dari api neraka. Baru yang lainnya. Hari ini hari Jumat. Hari bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat buat Nabi. Tanyakan kepada dirimu dari pagi sampai sekarang berapa kali kau salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhad annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.